Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat laundry, sahabat kucek. Mudah-mudahan kali ini teman-teman dalam keadaan sehat ya. Usahanya lancar, laundrynya lancar, apalagi ini masih musim penghujan ya. Rezeki hujan ya, rezeki hujan. Jadi orang laundry itu rezekinya lumayan juga kalau pas masih hujan ya. Yang biasa nggak ngelondri, yang laundry minimal dia ngeringin. Ya. Nah, di video kali ini saya ingin apa ya? Sedikit berbagi pengalaman ya, pengalaman atau cerita atau motivasi ya. Karena basic saya dulu itu sebagai karyawan ya, sebagai karyawan. Kemudian saya resign. Nah, banyak kan di grup-grup atau di mana saja atau diri kita sendiri mungkin ya, diri kita sendiri ingin memulai usaha tapi bingung mulai usaha apa. Nah, di video kali ini saya ingin berbagi tips. Sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini serta dukung terus supaya lebih bersemangat lagi ya. Nah, sekali lagi beranjak dari mantan karyawan ya. Nah, saya ini mantan karyawan 11 tahun ya, 11 tahun. Jadi pas 2020 ya, mulai pandemi. Nah, mulailah isu perusahaan-perusahaan banyak yang gulung tikar ya, dan kecil-kecil, termasuk ya perusahaan yang saya tempatin pada saat itu. Nah, saya punya posisi yang lumayan ya, lumayan. Jadi pas masa pandemi itu perusahaan yang di kecamatan-kecamatan itu ditutup, digabung ke kabupaten. Nah, saya dimutasi ke kabupaten, tapi saya alhamdulillah menentukan milih resign dari perusahaan itu. Nah, otomatis saya sendiri atau mungkin teman-teman kalau ngalami seperti itu yang sedang kerja pengen resign, bingung kalau saya resign mau usaha apa ya, mau usaha apa. Atau pertanyaan-pertanyaan teman-teman mungkin banyak juga yang bertanya, bisnis apa sih yang mudah, hemat, dan hasilnya lumayan ya, cuannya itu lumayan tinggi. Akhirnya saya tentukan buka laundry. Nah, jadi pilihan yang tepat untuk kita memulai usaha yang hemat biaya itu adalah laundry. Hemat biaya, hemat modal itu adalah laundry ya. Laundry berjasa. Nah, kenapa demikian? Nah, simpelnya saja. Kita sudah punya kemampuan mensetrika. Kita punya kemampuan mencuci. Nah, kebenaran pula di rumah kita ada yang namanya setrika listrik. Bahkan tidak sedikit orang yang sudah memiliki mesin cuci. Ya. Nah, itu alasannya kenapa saya bilang buka usaha yang paling simpel dan paling murah adalah laundry. Ya. Jadi walaupun bentuknya sepele, receh, tapi cuannya atau omsetnya bisa belasan juta bahkan puluhan juta. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau cari-cari usaha nih buat teman-teman yang lagi bingung, silahkan menentukan kalau saya sendiri ke laundry lah yang paling menentukan. Nah, tapi sebelum kita memulai usaha laundry ya, itu tadi simpelnya ya. Sebelum kita memulai usaha laundry, kita harus tahu penentunya. Ya, kita harus, kalau kita ingin profesional ya, kita harus mengenal bisnis laundry itu seperti apa. Ya, kita kenali laundry itu seperti apa. Nah, sudah kita pahami, ya banyaklah artikel-artikel tentang laundry atau searching di Google, terus buka-buka YouTube, laundry itu seperti apa, cara ngembanginnya seperti apa. Tapi simpelnya tadi udah saya bilang, modal ringan, bahkan modal paling cuma beli parfum dengan plastik untuk packing, nah, sama timbangan ya, mungkin timbangan. Nah, seperti itu. Nah, jadi pertama kita kenali laundry itu sendiri apa. Setelah kita kenali, kita pahami, baru kita mulai bergerak atau mulai melanjutkan ke step berikutnya. Nah, setelah kita kuasai,
Nah, mulai dari semuanya lah kita kuasai tentang laundry, baru kita mulai dari ke step berikutnya atau langkah berikutnya. Nah, langkah berikutnya adalah tips-tipsnya. Nah, ini saya bagikan tips-tips membuka usaha laundry ya, tips membuka usaha laundry. Yang pertama, kita harus kenali pasar ya, kenali pasar. Kenapa harus kenali pasar? Kita jangan sampai salah. Salahnya gimana? Kita nggak bisa mengenal pasar. Contoh saya di perkampungan ya, di desa-desa, saya bikin laundry satuan. Itu akan sangat susah. Kenapa? Karena kan di masyarakat seperti saya ini, di desa itu tidak semua orang mau cuci satuan, jarang. Nah, kalau satuan paling boneka itu kan satu persatu ya, satu-satu aja adanya. Kemudian bed cover itu kan satu-satu juga ya adanya. Ya bagus, jalan-jalan, cuman perkembangan itu slow karena kan masuknya mungkin hari ini 1 atau 2 atau 3. Nah, seperti itu. Bukan kita tidak bersyukur, bukan, tapi kita harus mengulangi. Nah, kemudian kalau kita tinggal di Perumnas atau di perumahan yang elit nih, rata-rata mereka orang-orang pejabat, orang-orang kaya ya. Nah, kita buka kiloan, mungkin mereka tidak suka kiloan karena kan sistem kiloan itu cucinya pun beda. Kenapa beda? Nanti kalau cuci kilo itu 1 kilo 2 kilo dimasukkan dalam satu mesin cuci truk gitu. Kemampuan mesin cuci berapa? 5 kilo, kemungkinan 3 kilo dimasukkan. Nah, itu kan si customer itu tidak mau seperti itu, makanya mereka memilih satuan ya. Itu dulu kenali pasar. Kemudian selain itu juga kita harus tingkat animo masyarakat itu gimana. Animo masyarakat, hobinya itu nyuci sendiri, mungkin ya kita paksain buka laundry ya, jalan-jalan, cuman itu tadi slow ya, slow. Nah, itu yang pertama untuk tips buka laundry. Kemudian yang kedua adalah sesuaikan harga. Kenapa saya bilang sesuaikan harga? Tapi ini tidak menjadi acuan utama ya, tidak menjadi acuan utama. Sesuaikan harga itu artinya seperti ini. Kita kan di dalam lingkungan itu, nah banyak, mungkin bukan kita aja yang udah buka laundry, tangga kanan kiri, depan, belakang mungkin udah pada buka laundry ya. Jangan sampai, ini harus digarisbawahi. Orang-orang lama buka laundry dengan harga misal 7.000 ya, 7.000. Kemudian karena kita baru buka nih, pengen narik customer dengan cepat, kita buka harga 4.000. Jauh banget ya, jauh banget. Nah, itu tidak boleh ya. Nggak boleh seperti itu. Jadi kita harus istilahnya sowan lah dulu, atau istilahnya jalan dulu kepada laundry yang lama, kita bertukar pengalaman. Insya Allah mereka mau kok bertukar pengalaman, cerita bagaimana caranya, tipsnya, harganya. Kita bersaing dengan sehat ya, bukan saling menjatuhkan. Demi kemajuan laundry kita menjatuhkan pesaing kita, tidak seperti itu ya. Kemudian tips yang ketiga adalah promo. Nah, ini kenapa saya bilang kita jangan menjatuhkan harga. Kita cukup promo saja. Misal promo, kita mau buka tanggal 25 Januari ini ya. Ini tanggal 25 Januari. Kita mau buka tanggal 25 Januari. Kemudian kita bikin promo. Grand opening Atun Laundry misal ya, Atun Laundry. Nah, ada promo, kita bikin promo. Hari pertama cuci di Atun Laundry gratis buat peralatan sholat misal ya, atau 10 kilo bayar sekian kilo, diskon sekian persen. Nah, seperti itu ya, gencarkan promo. Tapi ingat, promo itu di note-nya itu artinya kita dikasih keterangan di situ. Jangan sampai setelah habis promo customer kita atau masyarakat kita tahunya harga kita masih yang itu gitu. Jangan sampai yang itu. Mentang-mentang kita di situ tertulis setrika 4.000 semua misalnya, 4.000 atau setrika gratis ini pun datang orang terus-terusan minta harga seperti itu karena tidak ada keterangan. Dari awal kita harus jelaskan promo itu berlaku pada tanggal sekian sampai sekian gitu. Jadi harus jelas ya, harus jelas sekali, tidak bisa sembarangan ya, karena susah nanti kita untuk menaikkan harganya lagi kalau kita udah menjatuhkan harga. Itulah kebiasaan di masyarakat itu ya. Kemudian yang keempat, tipsnya itu adalah antar jemput. Nah, banyak kan
bukan customer itu malas, tapi mereka punya kesibukan. Kenapa kita harus menyediakan jasa antar jemput? Nah, antar jemput itu adalah salah satu service kepada customer. Nah, jadi kita tinggal cetak aja di banner atau spanduk menunjukkan antar jemput, serahkan nomor WA atau telepon kita. Jadi si customer itu dengan sangat senang hati sekali. Nah, cuman kalau seumpamanya kita baru-baru ini atau kita masyarakatnya tingkat kepercayaannya masih ragu sama kita, otomatis ketika kita menjemput kita bawa timbangan. Yang pertama timbangan, atau sistemnya dihitung. Ketika kita ingin ambil, hitung berapa piece yang kita bawa, baru di sini kita timbang, kita video. Nah, ketika pas timbang itu kita videokan, kita tunjukkan ini plastiknya, satu plastik ini sekian kilo ya. Tapi rata-rata kalau kita udah berjalan, mereka percaya, jemput, nanti diantar, kasih catatan, notes ya. Kita harus benar-benar jujur, catat harus jujur. Jangan sampai 2 kilo kita bilang 2 kilo, 2 kilo, 3. Walaupun itu koma, permainan koma itu tidak boleh dan sangat tidak diizinkan ya. Nah, itu 4 tips kalau kita ingin membuka usaha laundry ya. Kemudian hal-hal yang harus kita ketahui tentang laundry itu adalah setelah kita jalan tadi ya, kemudian baru kita persiapkan peralatan. Nah, kita sudah jalan nih buka laundry tadi ya dengan alat seadanya. Mesin cuci yang udah kita punya, baru kita ekspansi ya, pengen ngembangin usaha kita. Nah, jadi ada beberapa peralatan yang harus kita persiapkan ya. Atau ini udah teman-teman udah pernah kerja di laundry, udah paham lah ya, kemudian membuka usaha. Nah, peralatan apa yang harus disediakan? Yang pertama adalah mesin cuci ya. Mesin cuci itu ya tergantung lah ya, kalau kira-kira di lingkungannya pergerakan laundry kita bagus ya, tentu kita beli mesin laundry yang agak besar ya, supaya tidak berulang-ulang, supaya cepat ya. Nah, kalau ada dari bed cover kan yang besar itu tabungnya langsung masuk. Nah, tuh. Kemudian timbangan ya, ini peralatan yang harus dibutuhkan pada membuka usaha laundry ya. Timbangan ya. Yang ketiga, deterjen dan pewangi. Keempat, pengering. Kalau nggak pengering ya jemur saja. Kelima, hanger ya, yang nggak punya dryer ya, awal hanger. Kemudian alat tagging nggak perlu lah, saya pilih itu cukup bikin nota aja ya, gitu aja harga. Kemudian setrika alasnya. Yang 8 keranjang, 9 plastik, 10 aplikasi kasir digital kalau yang udah berkembang ya. Nah, itu itulah tips-tips membuka laundry serta peralatan untuk membuka laundry. Nah, video-video berikutnya kita akan ulas terus di video tips-tips tentang laundry ya, kita akan ulas terus di video-video berikutnya. Sampai ketemu dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.